menjembatani permasalahan-permasalahan tersebut. Ustaz, ada pertanyaan kedua. Bagaimana mengatasi ego dan perbedaan pendapat pada pasangan yang masih kurang dewasa? Bagaimana mengatasi ego dan perbedaan pendapat pada pasangan yang masih kurang dewasa? Iya, ini ada jawabannya sebenarnya di sini, tapi masih poinnya nanti. Sambil kita bacakan saja atau dibuka kitabnya di halaman 6 lagi. Ya, mungkin nggak menjawab secara langsung, tapi kita bisa mendapatkan kisi-kisi jawabannya. Halaman 6 ya, 6 dalam bahasa Arab ini. Ya, ayuhal arusan di poin yang tengah itu ya, di tengah. Wahai para kedua mempelai, in hasala khata'un min ahadikuma, apabila terjadi kekeliruan dari salah satu di antara kalian, suami memandang istri berbuat sebuah hal yang keliru, atau istri memandang suami berbuat hal yang keliru, fala tata'ajjala fi ittikhadhi qirarin yu'aqqiru hayatakuma wa hayata abnaikum. Maka jangan buru-buru untuk mengambil keputusan-keputusan yang bisa berpengaruh buruk pada hidup kalian berdua, dan bahkan kalau sudah suami istri apalagi punya anak, tentunya berpengaruh juga pada kehidupan anak-anak. Ya, ini tadi mungkin ada ego-ego dan lain sebagainya. Wa tadzakkara anna ibna Adam khata, dan ingatlah bahwa sesungguhnya anak keturunan Adam itu pasti berbuat kesalahan, punya kesalahan, banyak berbuat salah. Wa minal aqli wal hikmah, dan diantara tanda orang yang berakal dan orang yang bijak, adamul mu'akhadati bil hafwati yasirah. Dia tidak akan segera menghukum orang lain karena kesalahan kecil. Ya, tidak segera kemudian langsung atau bahkan apalagi main tangan gitu ya, mencaci dan lain sebagainya. Allati yudayyi'u dhamna fadha'il katsirah likulli wahidin 'ala al-akhar, yang kemudian nanti bisa melupakan, menyia-nyiakan berbagai macam keutamaan yang banyak yang sudah dilakukan keduanya. Ya, gara-gara kesalahan kecil, padahal dulu suami kita Masya Allah berjuang untuk kita begitu ya, untuk kebahagiaan rumah tangga, dia bekerja keras, atau sebaliknya gara-gara kesalahan kecil sehingga akhirnya kita menyakiti istri kita, padahal dulu sudah sudah berjuang cukup keras begitu ya, mungkin mengurus anak-anak, mengurus rumah dan lain sebagainya. Maka ini kuncinya diantaranya, lebih khusus sebenarnya kalau diri kita ya, tumbuh ego. Ingatlah kebaikan pasangan kita, ingatlah kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh kita. Ya mungkin sekarang dia ya ada kesalahan kecil, mungkin capek, apalagi mungkin nanti sudah ada anak masih kecil misalnya, ya banyak pikiran, banyak urusan, sedikit-sedikit nangis dan lain sebagainya. Ya maka ingatlah ya kebaikan-kebaikan pasangan kita. Demikian pula sang istri ya, ingatlah tentang suami, kebaikan-kebaikan dia. Dahulu dia memperjuangkan kita, bekerja keras mencari nafkah untuk anak dan istrinya, ingatlah ya. Maka mudah-mudahan dari situ nanti akan bisa menekan rasa ego kita, inginnya kita menang sendiri, inginnya kita yang diikuti keinginannya dalam rumah tangga dan seterusnya ya. Maka itu tadi ya. Wa'lama anna likulli jawadin kabwah, kata beliau, dan ketahuilah bahwa setiap orang baik itu ada kekurangannya ya. Orang sebaik apapun itu akan ada punya kekurangan. Nah ini mungkin isyarat dengan jawaban tersebut, yaitu diantaranya adalah untuk menahan ego kita, ingat kebaikan-kebaikan pasangan kita. Oh, Masya Allah. Pertanyaan ini sebenarnya menyambut kepada materi kita yang kedua, yaitu ternyata jodohku belum siap. Ya. Ini adalah salah satu pertanyaan tersebut adalah salah satu akibat apabila kita
menyepelekan persiapan kita, bekal-bekal terpenting kita menuju pernikahan. Sehingga yang seharusnya mungkin bagi orang yang sudah mengetahui ilmunya, permasalahan-permasalahan seperti ini misalkan mengatasi masalah pasangan yang kurang dewasa, itu seperti apa sih? Pada saat orang sudah mengerti ilmunya, insya Allah harusnya gampang. Tapi pada saat kemudian di awal memasuki gerbang pernikahan itu kita tidak perhatikan kesiapan mental calon pasangan kita, ternyata yang dilihat itu hanya fisiknya saja, ternyata kita tidak memperhatikan kualitas keimanannya, kesolehannya. Yang penting dia dari keluarga yang ternama dan sebagainya. Ujung-ujungnya ternyata pada saat memasuki pernikahan beliau adalah sangat menjadi pribadi yang sangat tidak dewasa, dan itu menjadi problem pada saat sudah menjadi ikatan perkawinan. Nah, disinilah pentingnya kita membahas bagaimana apabila kita sudah mintip-mintip, sudah mendekati gerbang pernikahan, sudah melangkahkan kaki ke gerbang pernikahan ini, akan tetapi kita melihat bahwa ternyata calon pasangan kita ini belum siap bekalnya. Baik mungkin kaitannya adalah bekal dunianya, apakah mungkin pekerjaannya, kesiapan fisik dan mentalnya, maupun kemampuan nafkahnya, gitu kan, maupun yang terkait dengan bekal terkait dengan urusan agamanya. Dan ini mungkin yang akan lebih kita tekankan. Mohon berhasil. Ya, Ikhwan akhwatilah azanallahu wa iyyakum jami'an, memang kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kita mencapai kesempurnaan, mencapai kepuasan yang hakiki nanti mungkin di jannah, ya. Tapi di dunia ini memang kita semua terus berproses, ya, terus berproses. Ini perlu disadari, ya, sehingga tidak ada yang sempurna di dunia ini tadi. Semua orang-orang baik juga punya kekurangan masing-masing, ya. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita sadari, bahwa demikianlah terus, dan pasangan kita, suami kita, istri kita demikian, ya, senantiasa butuh proses dalam menghadapi kehidupan ini, baik proses untuk semakin berilmu, atau proses mungkin katakanlah dalam urusan finansial, atau proses katakanlah dalam urusan kedewasaan, menghadapi masalah dan lain sebagainya, ya. Maka kita semua membutuhkan proses tersebut dan akan terus berproses untuk lebih ke arah yang lebih baik. Maka yang paling penting bagi kita adalah kita, ya, kembali, biasa sering memang berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kekuatan dan keteguhan untuk bisa menjalani proses ini dengan baik, ya. Proses semakin baik ini dengan menjadi atau dengan baik. Kemudian selanjutnya kita perlu sama-sama merasa bersyukur, ya, sikap qanaah, menumbuhkan sikap qanaah, merasa bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Sehingga kalau sikap ini tumbuh, dan itu dengan cara kita melihat apa positifnya dari pasangan kita, ya. Kalau kita sudah bisa seperti ini di antara masalah besar terselesaikan. Tapi sebaliknya kalau hilang sifat qanaah itu, terus memandang negatifnya pasangan kita, ini permasalahan tidak akan pernah selesai sebaik apapun pasangan kita. Karena yang dilihat adalah sikap negatifnya aja, ya, kekurangannya aja. Ya, dia emang alhamdulillah kalau urusan duit mencukupi, nafkah untuk uang mencukupi. Tapi, tapinya itu yang dibahas tapinya, ya. Demikian pula yang ikhwan, ya, istri saya memang masya Allah baik, tapi masakannya nggak enak. Atau sebaliknya, ya, alhamdulillah masakannya enak tapi galak. Biasanya gitu. Yang masakannya enak itu biasanya galak orangnya.
Makanya yang terkenal waktu makan bok galak, ya. Yang makan bok galak itu terkenal. Walaupun galak dicari, karena apa? Masakannya enak, biasanya begitu. Ya. Dan begitulah manusia. Ya, Nabi SAW sudah mengabarkan demikian. Ya, kalau kita nggak suka satu sifatnya, mungkin ada sifat lain yang kita pandang baik. Jadi pandang sisi positifnya dari pasangan kita. Ya, doa sama Allah, pandang sisi positifnya pasangan kita. Namun tetap melihat situasi, artinya selama itu masih dominan kebaikan-kebaikannya, gitu ya. Selama itu masih merupakan sikap yang dominan kebaikan-kebaikannya, ya. Pandang sisi positifnya, usahakan itu untuk lebih besar lagi, untuk lebih meluas lagi sisi positif tersebut. Sifat qanaah, jadi intinya pada sifat qanaah, ya. Kemudian yang ketiga, kita terus belajar, ya. Kita juga terus belajar. Belajar apa? Ya, mobil khusus tentang agama kita, baik dalam urusan akidah yang paling penting, urusan demikian pula urusan fikih keluarganya, demikian pula, ya, jangan ditinggalkan belajar tentang sesuatu yang memang mungkin menjadi problem, ya. Misalnya katakanlah problemnya adalah ekonomi, mungkin, ya. Nggak apa-apa kita belajar mungkin, ya, bagaimana tentang wirausaha, tentang bisnis, gitu ya. Suami istri bagaimana mengembangkan bisnis sehingga menjadi baik dan terus sambil memperbaiki, belajar bagaimana manajemennya. Ini bagian dari ikhtiar kita, ya, bagian dari ikhtiar kita untuk berproses menjadi lebih baik. Jadi kira-kira tiga ini, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mudahkan, kemudian tadi kembangkan sikap qanaah dan senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian yang ketiga, kita terus belajar, ya, agar kita bisa menjadi lebih baik. Baik. Yang berkaitan dengan Ustaz sampaikan terkait dengan bekal, tadi ya tadi bekal, bahwa ternyata memang bekal itu harus dipersiapkan dua-duanya. Kalau bilang bekal dunia belum cukup, ya disertai sikap qanaah dan sebagainya. Tetapi pada saat bekal agama belum cukup, ya harus ada kemauan untuk belajar terus menerus. Dan ini harusnya tidak berhenti. Nah, ini akan berdampak pada apa? Ternyata ada dampaknya bahwa secara internal dan eksternal, pada saat kesiapan dunia dan kesiapan agama itu tidak mencukupi, itu akan ada dampak pada saat perkawinan itu sudah berlangsung, ya tadi. Dan itu pertanyaan atau problemnya itu mungkin seperti ini. Ini menyangkut salah satu pertanyaan juga. Bagaimana jika sudah menikah, kemudian sudah sekian lama juga belum dikaruniai keturunan? Bagaimana cara kita menjaga keharmonisan? Nah, ini kan akhirnya mengacunya kepada ke arah bekal tadi, ya. Bagaimana untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga pada saat sekian lama perkawinan kita di perkawinan itu belum dikaruniai oleh keturunan? Mohon nasihatnya. Ya, memang di antara tujuan orang berumah tangga adalah menghasilkan atau kemudian melahirkan anak-anak generasi yang soleh dan soleha. Ya, akan lengkap rumah tangga apabila tercapai maksud tersebut, lahirnya anak yang baik, anak-anak yang soleh yang soleha. Sebagian orang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ujian adalah, yaitu tadi, ya, tidak memiliki anak laki-laki maupun anak perempuan dalam mengalungi kehidupan rumah tangganya. Ya, memang akan kembali semuanya kepada tauhid tadi, kepada bagaimana akidahnya, bagaimana keyakinan dia tentang bahwa semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia tetap terus berusaha, ya, mungkin program kesehatan, ya, mungkin berbagai macam usaha itu harus dia lakukan, dia ikhtiarkan, dan bagaimana semuanya itu dia yakini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan manusia itu hanya bisa berusaha saja, ya, baik dengan usaha yang syar'i maupun dengan usaha-usaha yang sifatnya terindra, begitu ya, ke dokter dan lain sebagainya. Maka semuanya akan kembali kepada hal tersebut.
orang-orang yang Allah tidak karuniai anak ya dalam rumah tangganya, di antara yang bisa dia lakukan adalah memperbanyak ilmu yang bermanfaat atau memperbanyak sedekah jariah. Ya. Ini mudah-mudahan karena di antara fungsi anak ya adalah fungsi anak, maksudnya hikmah seorang anak adalah bagaimana agar nanti ketika orang tuanya sudah wafat, dia mendoakan kedua orang tuanya ya dengan ampunan, dengan rahmat dan lain sebagainya, sehingga pahalanya mengalir terus. Ya. Bagi yang pintu ini tertutup, maka dalam hadis Nabi yang masyhur masih ada dua pintu lain yang masih terbuka. Ya, kata Rasulullah, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila seorang itu wafat, amalnya terputus kecuali 3 perkara. Ada sedekah jariah, ada ilmu yang bermanfaat, ada anak soleh, doanya anak soleh yang mendoakan banyak. Maka kalau satu pintu ini tertutup, jangan kita terhalang dari memasuki pintu sedekah jariah atau amal jariah yang lain, yaitu sedekah jariah. Ya, perbanyak sedekah yang kemudian itu sifatnya bisa bermanfaat bagi kehidupan dia setelah kematiannya, dan perbanyak dia menyebar ilmu yang bermanfaat. Atau kalau misalnya saya bukan ustaz, saya bukan seorang yang ini, membantu menyebar ilmu yang bermanfaat ya, dengan menjadi mungkin mencetakkan buku-buku misalnya kalau dia punya uang, atau dia membantu penyebaran dakwah dengan menggambar poster-poster dakwah dan lain sebagainya. Maka dari sisi ini sehingga dalam tanda kutip ya terobati, dan nanti biidznillah termasuk juga banyak-banyak istighfar di antaranya ya, banyak-banyak istighfar, karena dengan itu mudah-mudahan Allah akan jadi sebab ya bagi dia untuk mendapatkan atau Allah mengkaruniakan kepadanya anak. Wallahu a'lam. Bahwasanya pada saat Allah menutup pintu, salah satu pintu kebaikan buat kita, Allah itu sedang membukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita yang lainnya. Gitu. Artinya pada saat kita dihadapkan pada sebuah permasalahan, memang permasalahannya kelihatan sangat krusial karena misalkan udah menikah lama, tetapi belum dikaruniai anak, gitu ya. Itu menjadi beban psikologis yang cukup berat sebenarnya bagi pasangan. Kemana-mana ditanyain bagaimana. Itu bagi yang mereka yang tidak tahu ya. Berarti itu bagi mereka yang tidak tahu. Tetapi pada saat masing-masing pasangan itu paham ilmunya, seharusnya sangat ringan saja, tidak menjadi problem bahwa itu adalah semuanya ketentuan Allah dan ada pintu-pintu kebaikan yang bisa dilakukan di betul. Dan tadi termasuk juga di antaranya tadi menghabiskan waktu untuk hal-hal yang baik, sehingga dia tidak terlampau memikirkan tentang hal tersebut, begitu ya. Terlampau memikirkan termasuk di antara masalah-masalah yang ada, ya. Tidak terlampau memikirkan hal tersebut. Jadi habiskan waktu kita untuk hal-hal yang baik. Atau mungkin sambil kita lanjutkan sedikit pembahasan atau pembacaan kitabnya di halaman 6 masih dari yang tadi. Masih tentang apabila berselisih, begitu ya, apabila ada kesalahan. Wa in akhta ahadukum fa aina al-hilm wa aina ar-rifq, kata beliau, apabila salah seorang di antara kalian berbuat kekeliruan, kesalahan, maka di manakah sifat hilm, ya, di manakah sifat bijak, di manakah sifat kelembutan? Artinya bersikaplah bijak, bersikaplah lembut kepada pasangan kita. Bal wa aina as-safhu alladhi hatha alaihi al-Islam, bahkan di mana sikap memaafkan yang itu Islam memotivasi kita untuk memaafkan. Ya, artinya maafkanlah apabila kesalahan tersebut bukan satu kesalahan yang sifatnya prinsip, begitu ya. Kesalahan-kesalahan yang ya, biasa orang melakukannya dan seterusnya, bukan satu kesalahan yang prinsip. Wa tadzakkara ma a'addallahu 'azza wa jalla lil 'afina 'anil nas, dan ingatlah apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang memaafkan manusia. Ya. Dalam hadis Nabi mengatakan tidaklah orang memaafkan kecuali Allah tambah kemuliaan baginya. Ya, termasuk suami yang memaafkan istri atau istri yang memaafkan suaminya. Makin berat dimaafkan, ya makin ditinggikan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa anna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Ini sebenarnya potongan dari hadis Nabi SAW. Dan sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasi sesuatu tersebut. Sikap lembut, ya, kalau ada pada sesuatu maka dia akan menghiasi. Ada pada rumah tangga menjadi perhiasan di rumah tangga. Ada di sekolah guru yang lembut menjadi kebaikan bagi sekolah tersebut. Mungkin kafe ini ya, pemiliknya kalau orangnya lembut akan jadi kebaikan ya pada kafe ini, pada apapun juga dalam segala urusan. Kalau kelembutan itu ada, maka akan menjadi penghias yang memperbaiki, yang membaguskan sesuatu itu. Dan sebaliknya, wa ma yanzi'u min syai'in illa syanah. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut atau tercabut dari sesuatu melainkan akan membuat sesuatu itu buruk ya. Kalau sudah tidak ada lagi kelembutan, yang ada hanya tiap hari kata-kata kasar, cacian, makian. Kalau rumah tangga udah begitu, wah itu harus lebih dalam berdoa kepada Allah ya, harus lebih kuat, lebih sabar untuk bisa memperbaikinya ya. Termasuk dalam urusan apapun, urusan keluarga, urusan pekerjaan, sekolah dan lain sebagainya. Kalau sifat lemah lembut ini sudah hilang, maka itu akan merusak, ya, menghancurkan sesuatu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Barangkali untuk yang awal ada pertanyaan, kalau ada bisa dimajukan atau ambil boleh. Ada? Tidak ada? Baik. Dari Iwan ada pertanyaan? Pada kami langsung. Cukup? Ada lagi? Kita lanjutkan di materi kita ini adalah bahwa kalau kita melihat bahwa dalam sebuah rumah tangga persiapan kedua calon mempelai adalah wajib untuk saling diikhtiarkan, karena perkawinan bukan sebuah jalan yang mudah ya. Perkawinan adalah jalan panjang yang tidak tahu ujungnya sampai kematian yang akan menghentikannya. Nah, akan tetapi poin penting dari sebuah perkawinan adalah bagaimana salah satunya kepala rumah tangga itu menjadi kunci atas keberhasilan rumah tangga tersebut. Bagaimana dia membina istri, bagaimana dia membimbing, bagaimana dia memberikan tarbiyah yang baik pada istri dan anak-anaknya. Apa kira-kira yang berkaitan dengan para imam ini, di mana imam ini sebenarnya adalah mahkodanya. Yang pertama, seorang suami sekali lagi banyak-banyak berdoa sama Allah. Ya, banyak-banyak berdoa sama Allah agar Allah beri taufik dan kemudahan. Tanpa itu dia tidak akan bisa mendapatkan taufik dan kemudahan. Tanpa taufik dari Allah, kemudahan dari Allah, maka tidak akan dia bisa mendapatkan taufik dan kemudahan. Tanpa kebaikan karunia dari Allah, maka dia tidak bisa baik dalam menahkodai. Ya, di antara doa yang bisa dibaca adalah Rabbana Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, baca terus dalam kondisi kita yang terbaik, dalam kondisi-kondisi yang mustajab, ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia berilmu, ya. Bekal bagi seorang suami adalah berilmu, ilmu tentang rumah tangga, baik dari sisi pandang sudut agama maupun secara umum, begitu ya, sisi pandang sudut kehidupan secara umum. Yang terpenting adalah sisi pandang atau dari sudut agama, berilmu. Ya, maka seorang suami harus belajar dan terus belajar. Ya, bahkan dia harus mengajarkan kepada istrinya, kepada anak-anaknya, ya, sehingga dia paham bagaimana menahkodai rumah tangga tersebut sesuai dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka nggak boleh lepas belajar. Usahakan ya, waktu-waktu kita atau kita luangkan waktu kita untuk taklim terus walaupun sudah berumah tangga. Ini diantara satu problem ya, orang itu sebelum nikah rajin kajian, tapi pas sudah nikah kadang-kadang susah untuk ngaji. Ya, ini
satu problem yang tadi perlu komitmen untuk tetap seseorang itu untuk ngaji walaupun sudah dia menikah. Kemudian yang ketiga, bekerja, ya, bekerja dengan pekerjaan yang halal yang bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Maka ini penting. Disitulah Allah Ta'ala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menjadi pemimpin bagi wanita. Ya, bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din. Karena Allah melebihkan sebagian di antara kalian dari sebagian yang lainnya. Ya. Dari sisi akal, berpikir, laki-laki mungkin lebih logik daripada wanita sehingga dia menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Kemudian kata Allah wa bima anfaqu, dan karena apa yang kalian infakkan, maka dia menjadi pemimpin dalam rumah tangga, menjadi bekerja. Walaupun katakanlah sebagian rumah tangga istri juga bekerja, ya boleh nggak? Kalau memang pekerjaannya halal dan kemudian tidak mengganggu tanggung jawab dia sebagai seorang istri, maka boleh saja. Ya. Sebagian kadang-kadang penghasilan istri itu lebih besar dari penghasilan suami. Nah, yang seperti ini memang ada potensi untuk menimbulkan konflik. Ya. Kalau begitu bagaimana ya? Kalau takdirnya begitu bagaimana lagi? Ya. Selama pekerjaan itu halal dan kemudian jangan sampai sang suami menggantungkan rumah tangganya pada penghasilan istri. Ya. Penghasilan istri jangan jadikan sebagai rumah tangga walaupun lebih besar. Ya, ini demi untuk tetap mewujudkan kepemimpinan seorang laki-laki dalam rumah tangga. Ya. Maka tetap rumah tangga berjalan dengan dengan nafkah yang diberikan oleh sang suami. Kalau nanti bagaimana kalau memang sang istri ridho misalnya membantu sebagian kebutuhan, tidak apa-apa kalau memang ada keridhaan. Tapi jangan sang suami ini meminta-minta kepada istri untuk meminta sebagiannya, ya. Kalau memang tidak terdesak sekali misalnya, ya, sehingga tetap komando nahkoda berada di tangan suami. Bekerjalah dengan pekerjaan yang halal, bagaimanapun hasilnya, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan, maka qanaahlah dengan hal itu. Wallahu a'lam. Gambaran sebagai sedikit pengalaman ataupun gambaran tentang pada saat memasuki rumah tangga kita membutuhkan nahkoda yang benar-benar mampu dan berkompeten. Itu adalah begini, mungkin untuk awal perlu diperhatikan atau perlu dicermati. Dalam perkawinan tidak hanya cukup untuk ini aja ya, melihat fisik ataupun secara materi. Oh, nahkodanya kelihatannya gagah, cakep dan sebagainya. Oh, kelihatannya mampu gitu ya. Kemudian siap untuk mengarungi samudra perkawinan. Melihat laut kelihatannya dari pinggir itu kelihatannya bagus, indah dan sebagainya. Tetapi pada saat kemudian perahu mulai berlayar ke tengah, kemudian ke tengah ombak mulai besar, ternyata nahkodanya bengong. Ini aku harus ngapain? Sementara ombak semakin tinggi menerjang. Nah, disinilah mungkin salah satu hal kefatalan dari sebuah perkawinan pada saat di mana masing-masing pasangan, terutama dari sisi nahkodanya, dia tidak siap dengan membawa kapal rumah tangga itu mengarungi samudra yang luas. Dan kemudian untuk awal juga baru tahu ternyata setelah kapal berlayar, oh ternyata nahkodaku seperti ini. Nah, itu mau balik ke daratan, dia sudah tidak punya kesempatan, kemudian dia mau terus juga berisiko kan ini. Ini adalah salah satu hal yang mungkin perlu dicermati pada saat kita berusaha mengikhtiarkan untuk menggapai
ada keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ustaz, ada pertanyaan, ada panjang. Assalamualaikum ya Ustaz. Awan ada cerita dari teman yang dicurhatkan ke anak. Mereka merupakan sepasang calon mempelai. Sudah hendak menentukan tanggal. Qadarullah, dari calon mempelai wanita mempersoalkan sikap keluarga dari calon mempelai pria yang sepertinya kurang mendukung bahwa calon mempelai pria akan menikah. Padahal sebelumnya memulai ta'aruf, keluarga dari calon mempelai pria sudah mengizinkan untuk menikah. Diketahui pula bahwa calon mempelai pria tersebut tidak mendapatkan warisan sepeninggal salah satu dari kedua orang tuanya. Harta warisan tersebut tidak dibagikan dan masih disimpan oleh salah satu dari kedua orang tuanya. Padahal sudah 6 bulan berlalu. Apakah boleh segala konsep pernikahan tidak dibicarakan dengan keluarga pria? Yang kedua, karena calon mempelai wanita mempersoalkan sikap tersebut dan tidak tertulis kriteria calon pasangan pada CV, apakah khutbah mereka berdua batal? Barakallahu fikum. Diulangi tadi coba. Jadi ini permasalahannya agak panjang, di mana calon mempelai sudah hendak menentukan tanggal. Kemudian dari calon mempelai wanita mempersoalkan sikap keluarga dari calon mempelai pria. Jadi sikap dari keluarga mempelai wanita mempersoalkan sikap keluarga dari calon mempelai pria yang sepertinya kurang mendukung jika calon mempelai pria ini akan menikah. Padahal sebelum memulai ta'aruf, keluarga dari calon mempelai pria sudah mengizinkannya untuk menikah. Diketahui pula bahwasanya calon mempelai pria tidak mendapatkan warisan sepeninggal salah satu dari kedua orang tuanya. Harta warisan tersebut tidak dibagikan dan masih disimpan oleh salah satu orang tuanya tersebut. Pertanyaannya, apakah boleh segala konsep pernikahan tidak dibicarakan dengan keluarga pria? Kemudian, karena calon mempelai wanita mempersoalkan sikap tersebut dan tidak tertulis kriteria calon pasangan pada CV, apakah khutbah mereka berdua batal? Ini mungkin maksudnya apabila ada perbedaan, jadi yang tadinya sudah ridho tapi ternyata kemudian dia jadi tidak ridho, kemudian apakah mereka berdua itu boleh membicarakan konsep pernikahan mereka tanpa dibicarakan dengan keluarga pria? Ya. Itu yang satu kita. Ya, ini memang pernikahannya satu sisi satu sisi kompleksnya adalah dia menggabungkan antara dua keluarga yang berbeda. Yang tidak jarang juga kadang-kadang perceraian itu terjadinya bukan gara-gara masalah antara suami dan istri, tapi masalah dengan mertua, gitu ya. Masalah dengan mertua. Ini satu hal yang perlu betul-betul diperhatikan oleh pasangan suami istri sebelum dia menikah. Maka Allah alam dari melihat kasus yang ada pada pertanyaan tersebut, ini melihat dari sang calon suami ini bagaimana kesiapannya, ya, dengan segala bentuk. Mungkin sang istri atau keluarga istri memandang keluarganya dia, begitu ya. Ini ternyata ada tambahan lagi, diketahui juga bahwa calon mempelai wanita tidak memiliki mahram. Jadi proses mereka tersebut ditengahi oleh rekan kerjanya yang sudah berkeluarga. Tidak memiliki mahram. Mungkin tidak memiliki mahram atau wali, maksudnya ini mungkin tidak memiliki wali. Tidak memiliki wali. Pertanyaannya, memang di sini disampaikan tidak memiliki mahram. Teman kerjanya kenapa? Apa hubungannya dengan teman? Jadi proses mereka bertarung tersebut ditengahi oleh rekan kerja. Ditengahi oleh rekan kerjanya yang sudah berkeluarga. Ya, intinya lah perihal di sini kembali kepada kesiapan betul-betul keduanya.
ya, kembali kepada persiapan keduanya. Apakah keduanya betul-betul siap ya dalam menghadapi yang seperti ini? Apakah sang calon suami dengan segala problematika pada keluarganya betul-betul siap untuk menghadapi mengarungi rumah tangga dengan calon istrinya ini? Ya, artinya tadi dia sudah diizinkan, tapi ternyata ada problem, dia punya warisan sebenarnya dari orang tuanya yang meninggal, tapi mungkin masih disimpan. Ini nggak boleh sebenarnya. Atau walaupun ibu, begitu ya, ayah meninggal, kemudian ada warisan, segera dibagikan warisan tersebut kepada anak-anak. Jangan si ibu yang megang, atau sebagian kadang-kadang ada kakak tertua yang megang, atau paman yang megang. Jangan, segera warisan itu segera dibagikan. Ya. Tapi ini kan artinya ada problem di sini. Kembali kepada si suami, siap nggak dia untuk ikhwannya, untuk ya keduanya, yang suami, yang calon suami siap nggak dia untuk menikah dengan dengan berbagai masalah rumah tangga yang ada atau masalah keluarga yang ada pada dia. Kalau dia siap dan kemudian ada indikasi juga ke sana, dia sudah punya pekerjaan, dia siap dengan pekerjaan tersebut misalnya, maka mudah-mudahan ini bisa tetap berlanjut proses pernikahan. Namun apabila dia tidak siap, maka boleh bagi sang atau terlihat memang tidak ada persiapan, boleh bagi sang calon mempelai wanita untuk tidak menerima khitbahnya, tidak menerima pinangannya. Demikian pula sang istri. Saya nggak tahu, tadi mungkin sekedar disampaikan tidak ada mahram, artinya yang comblangin temennya saja. Iya. Tapi nggak tahu mungkin keluarganya bagaimana. Apakah keluarganya ada problem juga atau tidak? Kalau keluarganya tidak ada problem, ya artinya dia pun siap, ya sudah. Ya, siap dengan, termasuk juga siap apabila ada potensi masalah di keluarga suami nanti. Yang itu tentunya nanti tergantung suami siap atau enggak membackup, gitu ya. Membackup hal tersebut. Kadang sebagian tidak siap, sebagian laki-laki tidak siap. Ya, dia akan mengikuti kemauan keluarganya begitu. Ya walaupun enggak, mungkin yang tepat harusnya sama-sama dibicarakan harusnya misalnya. Nah, dia siap nggak sang istri? Apabila dia siap, tentunya tadi dari mana dia siap melihat kesiapan calon suami ini? Ya, kalau dia siap sudah silakan lanjutkan. Tapi kalau dia tidak siap, maka dia boleh untuk menolak pinangan ikhwan tadi. Baik, jadi mungkin ada sedikit korelasi dengan materi yang kita sampaikan, bahwa dalam kondisi seperti ini diperlukan salah satunya adalah sikap ketegasan. Ketegasan dari calon dari ikhwannya untuk menentukan. Terus yang kedua, berani mengambil keputusan dan memahami risikonya. Jadi pada saat mau diterima ataupun ditolak, mau dilanjut ataupun di cancel, itu artinya ada resiko di situ dan dia sudah paham dengan resikonya. Terus berikutnya sikap yang diambil adalah bagaimana dia bersikap dan mengambil keputusan secara adil dan bijak. Ya, situnya memang semuanya akan diperlukan ilmu untuk bisa mengimplementasikan tiga hal ini. Tegas, kemudian berani mengambil keputusan dan memahami risiko atas keputusannya. Kemudian dia juga bisa berbuat adil dan bijak untuk mensikapi permasalahan tersebut ini. Itu mungkin yang dari pertanyaan yang cukup panjang ini, mungkin kalau misalkan ada ketidakpasan atas maksud dari pertanyaan dengan jawaban, nanti bisa dikonsultasikan secara langsung kepada Ustaz maupun kepada kami untuk menjadi penjembatannya. Yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan jodohku ternyata belum siap ini. Memang permasalahannya adalah pada saat jodoh ini ternyata sudah di depan mata, di depan pintu tadi kan sudah mengetuk pintu. Cuman ternyata kita itu ragu ya dengan dianya. Ini tadi mungkin
sudah bertaruh, tapi kemudian ada sikap keluarga mempelai pria yang sepertinya tidak mendukung calon mempelai pria untuk menikah, itu membuat dia menjadi ragu apakah ini nanti akan menjadi direstui atau tidak dan sebagainya. Nah, bagaimana cara mensikapi misalkan keraguan-raguan itu? Bagaimana cara mensikapi ketidakyakinan untuk siap melangkahkan kaki ke gerbang pernikahan padahal ini sudah dekat. Ya. Yang paling utama istiqoroh, ya, minta bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk menyingkapkan atau menyingkapkan tabir yang mungkin tertutup. Minta bantuan Allah. Maka kita punya sholat istiqoroh, minta sama Allah, ya Allah, dengan ilmu-Mu yang sempurna tunjukkan kepadaku, aku minta tolong untuk dipilihkan mana urusan yang lebih baik, ya. Apakah melanjutkan pernikahan ini dengan dengan berbagai macam hal yang ada, dengan berbagai macam indikasi, ya, atau kemudian menurutmu ini tidak layak sehingga tidak dilanjutkan. Dibuka, minta betul-betul minta sama Allah dalam surat istiqoroh itu agar kita disingkapkan oleh Allah, ya, apa yang terbaik untuk kita. Karena boleh jadi sesuatu yang kita anggap tidak baik, kelihatannya nggak baik, ternyata ujungnya baik buat kita, ya. Atau sebaliknya, sesuatu yang kita anggap di awal baik-baik saja, fine-fine saja, oke-oke saja, ternyata setelah dijalani menjadi sesuatu yang tidak baik buat kita. Maka ini penting seseorang untuk istiqoroh, untuk meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, teman yang istiqoroh adalah bermusyawarah, ya, bermusyawarah dengan orang-orang yang punya ilmu, baik ilmunya tentang ilmu agama maupun ilmunya tentang ilmu tentang diri dia atau ilmu tentang calon pasangan dia, atau bahkan kalau ini semuanya ada pada diri orang tersebut, alhamdulillah orangnya paham agama, tahu tentang dirinya, tahu juga tentang calon pasangannya, sehingga bisa memberikan masukan-masukan yang terbaik buat mungkin itu laki-laki atau calon mempelai wanita. Jadi dua prinsip itu, istikharah dan bermusyawarah, ya, ini adalah prinsip yang perlu sekali diperhatikan ketika seseorang itu menjelang pernikahannya, ya. Kemudian setelah itu kalau memang sudah oke dari hasil keduanya, kata Allah, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau memang kamu sudah berazam, bertekad, bismillah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Berikutnya kan, yang berkaitan dengan persiapan bekal, untuk mempersiapkan bekal antara dunia dan akhirat kita, maunya kita semuanya pengennya bareng-bareng disiapkan. Idealnya seperti itu. Akan tetapi mungkin dari kita itu juga mempunyai banyak keterbatasan. Ada seseorang yang bisa mempersiapkan bekal dunianya dengan baik, tetapi di agamanya dia belum mampu. Kemudian ada juga yang agamanya udah bagus, sudah kencang, tetapi di satu sisi disulitkan dengan urusan dunianya. Nah, ini kira-kira nasihat Ustaz untuk kondisi seperti ini. Apakah bagaimana cara kita memprioritaskan, bagaimana kita menjadikan ini sebagai ikhtiar terbaik yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri menjelang pernikahan? Ya, tadi kita memang berproses, ya. Setiap orang akan, mungkin masing-masing pasangan memiliki kriteria sendiri terhadap calon pasangannya, ya. Maka dan kriteria itu mungkin lahir dari berbagai macam hal sebelumnya, mungkin, ya, baik dari latar belakang keluarga dan lain sebagainya. Maka seseorang perlu untuk memperhatikan hal itu, ya. Katakanlah seorang wanita yang dia mengharap pasangannya seorang laki-laki yang memang paham betul tentang ilmu agama, katakanlah, walaupun sisi perekonomian nggak apa-apa, ya. Karena dia sendiri insya Allah akan bisa membackup ke depannya, orang tua bisa membackup ke depannya. Maka ini akan berbeda-beda masing-masing orang, ya. Maka ya sudah, ya, kalau memang ada yang seperti itu, ya sudah, terima, ya, dari sisi agamanya baik, dan kemudian dia
walaupun ekonominya belum, ya, nanti akan dibantu, akan kemudian berproses seperti itu. Atau sebaliknya, ada seorang wanita yang memang betul membutuhkan sekali, ya, kondisi tersebut, ya, katakanlah, mohon maaf ya, sebagian wanita yang diceraikan oleh suaminya, ya, kadang-kadang sangat perlu sekali bantuan dari sisi ekonomi, ya. Dia mungkin yang diharapkan bukanlah ikhwan atau laki-laki yang memang paham betul agama gitu, tapi lebih diharapkan ya agamanya basic, standar, ya, paham akidah, paham ibadah, walaupun tidak harus terlalu dalam, tapi yang dia perlukan adalah yang bisa membackup kehidupan dia, ya, apalagi mungkin nanti ada anak yang dia asuh dan lain sebagainya, ya, maka nggak masalah yang seperti ini, ya, maka itu yang dia kehendaki. Nanti mungkin setiap orang akan berbeda-beda. Nah, tinggal bagaimana apa yang terpenting yang dia harapkan dari pasangannya. Sama juga sebaliknya seorang ikhwan, ya, dia mungkin nggak mengharapkan akhwat yang paham sekali begitu, ya, yang kemudian ustazah begitu katakanlah, karena dia biasa-biasa saja, dia khawatir nanti di rumah malah berdebat gitu, ya, gara-gara urusan ini, karena dari sisi ilmu istrinya lebih tinggi, dia pengen yang di bawah dia katakanlah, ya. Atau sebaliknya, ya, dia sang ikhwan ini menginginkan apa, maka selama itu satu hal yang mubah, ya, maka tidak apa-apa. Tapi Nabi SAW pernah memberikan panduan kepada kita, ya, dinikahi wanita itu karena 4 perkara, ya. Ada yang karena kecantikannya, ada yang karena nasabnya, ada yang karena hartanya, ada yang karena agamanya. Maka Nabi SAW pilih fatwa bidatin di taribatnya, maka pilihlah yang beragama. Yang dimaksud di sini para ulama menjelaskan dari sisi akhlaknya, dari sisi bagaimana dia menjalankan agama dengan baik, memenuhi hubungan atau hak-hak Allah dan hak-hak sesama dengan baik. Taribatnya, maka akan beruntunglah engkau. Walaupun ini terkait dengan wanita, ya, yang kemudian hendak dipilih oleh seorang laki-laki, namun maknanya juga bisa sebaliknya. Seorang laki-laki yang dipilih dengan wanita. Mungkin wanita menikahi laki-laki karena gantengnya bisa jadi, atau karena nasabnya, anaknya Pak Bupati misalnya, atau karena hartanya. Laki-laki tersebut laki-laki yang kaya. Nabi nggak melarang ini, cuma Nabi memilih kita atau menyuruh kita untuk memprioritaskan pilihan di agama. Agama yang dimaksud ini bukan sekedar ilmunya, berapa jumlah Quran-Qurannya, hafalan hadisnya, tapi bagaimana pengamalannya, ya, terhadap hak Allah dan terhadap hak sesama manusia. Maka pilihlah itu dulu, ya, nanti kalau dapat plusnya itu satu hal yang baik, satu hal kelebihan yang baik. Namun tadi kondisi-kondisi mungkin akan berbeda, ya. Orang akan ada yang mencari plusnya dari sisi harta, mungkin ada yang mencari plusnya dari sisi kecantikan, mubah saja, ya. Allah. Demikian rumitnya untuk memasuki sebuah perkawinan, karena tujuan mulianya adalah nisa'azah. Nisa'azah itu adalah nikmah, sa'adah, ziyadah fil khair. Singkatan dari nikmah, sa'adah, ziyadah fil khair. Ini adalah tercakup dalam makna keberkahan. Untuk mewujudkan pernikahan yang penuh berkah, itu memang sesuatu yang sangat berat. Akan tetapi pada kenyataannya kita sangat melihat banyak fenomena yang terjadi. Kalau setiap pasangan ditanya tujuan menikah apa, pasti jawabannya adalah sama Allah. Pasti jawabannya gitu, tidak ada yang tak sama Allah. Pengennya senang-senang, happy-happy. Saya rasa tidak ada yang seperti itu. Akan tetapi pada kenyataannya, pada saat memasuki gerbang pernikahannya saja, itu sudah salah. Misalkan walimahnya, itu walimah yang penuh dengan kemaksiatan atau melanggar syariat. Ini kira-kira korelasinya terkait dengan menciptakan keluarga samawat dengan mempersiapkan diri dan mengambil jalan-jalan yang sesuai syariat itu seperti apa?
Iya, tentunya awalan yang baik itu adalah harapan atau potensi besar untuk mendapatkan hasil akhir yang baik. Walaupun tidak mesti, tidak menjamin, ya bisa jadi ada awalan yang tidak baik, namun kemudian akhirnya adalah sesuatu yang baik. Tinggal bagaimana sikap seseorang untuk memperbaiki kondisi yang ada. Ya tentunya kalau kita belum masuk, belum melangkah kepada gerbang tadi, kita persiapkan betul-betul sehingga kita masuk ke gerbang pernikahan tadi dengan dengan kondisi yang baik, ya sehingga mudah-mudahan ini menjadi sebuah awalan yang baik dan akan berpotensi besar untuk sampai pada tujuan dengan cara atau dengan kebaikan pula, di perjalanan juga baik. Tapi kalau sudah sebagian orang sudah terlanjur kondisinya demikian, dia ingin memperbaiki, dia ingin kembali kepada Allah, ini juga sebuah kebaikan. Bukan tidak mustahil berhasil, bisa jadi berhasil. Ya, selama dia terus berdoa pada Allah, bertawakal kepada Allah, kemudian dia memperbaiki diri, mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi keluarga yang juga baik. Walaupun mungkin diawali dengan sesuatu karena tidak adanya ilmu, karena kebodohan, karena kejahilan misalnya, sehingga dia mengawalinya dengan sesuatu yang kurang baik begitu, tidak syar'i dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi kuncinya ada di bagaimana seseorang itu mau bersikap untuk senantiasa memperbaiki diri dan menambah atau memperbaiki kualitas kehidupan dia dan rumah tangganya. Allah. Mungkin ada pertanyaan dari Ahmad, bisa disampaikan atau dari mana ada yang mau menyampaikan langsung tentang permasalahan yang ingin disampaikan? Kalau enggak, mungkin anak lanjutkan. Salah satunya adalah begini, bahwa seseorang untuk memasuki gerbang pernikahan kadang-kadang hanya bermodal semangat untuk nikah dan berusaha untuk tanpa mempersiapkan agamanya, mempersiapkan kebutuhan materi dan sebagainya. Akan tetapi di satu sisi juga ada juga apa yang sudah mempersiapkan semuanya tetapi tidak maju-maju juga. Tidak maju-maju juga. Ini kira-kira saran Ustaz dengan fenomena seperti ini. Iya, memang semangat itu perlu, tapi dia harus diarahkan dengan ilmu. Ya harus diarahkan dengan ilmu sehingga betul-betul semangat tersebut bisa menghasilkan tujuan. Adalah salah satu kunci kesuksesan adanya semangat, tapi dia harus diarahkan dengan ilmu agar sukses. Ya, maka yang semangat ini harus dibarengi dengan semangat juga untuk belajar. Dan bagi yang sudah mempersiapkan tapi tidak maju-maju, ya sebenarnya dia belum siap sebenarnya. Ya, artinya dia belum siap, masih ada kendala-kendala yang mungkin dia khawatirkan pada dirinya. Maka apa kendala itu? Harus dicari tahu, ya. Apakah kendala itu bisa dia bisa kemudian ditangani? Kalau memang bisa ditangani, segera tangani. Tapi kalau tidak bisa ditangani, maka bersabar. Ya, bersabar. Misalnya kendalanya apa? Kendalanya adiknya belum nikah. Ya, adiknya belum nikah. Dia sudah siap, betul-betul siap. Tapi kakaknya belum nikah. Ya, sebagian orang tidak boleh melangkahi, orang tua tidak boleh melangkahi. Maka coba dilobi ke orang tua. Ya, katakan yang seperti ini, katakanlah tidak ada dalilnya dalam agama. Kemudian yang semestinya pernikahan ini segerakan dilobi, ya sebisa mungkin kepada kedua orang tuanya. Ya, kalau itu berhasil maka alhamdulillah, itu yang dilakukan begitu ya. Kalau tidak berhasil ya mungkin bagi dia untuk bisa lebih banyak bersabar dan banyak puasa. Lanjutkan. Ya, sedikit kita lanjutkan ke materi kitab ya. Beliau menjelaskan juga ke halaman 5, mundur lagi tadi. Wa harisa 'ala tahalli bi makarimil akhlaq wa ma'aliha. Dan semangatlah kalian berdua wahai calon mempelai untuk berhias diri dengan akhlak yang mulia dan akhlak yang luhur. Ya, ini juga satu hal yang penting, ya, berakhlak yang mulia, ya, dan akhlak yang luhur. Tentunya dapat bagaimana kita mengetahuinya dengan belajar. Ya, dan Islam sudah mengajarkan semuanya. Wa kuna qurwatan fi kulli khairin
dan jadilah kalian berdua sebagai qudwah, sebagai teladan dalam setiap kebaikan. Ya, semangat teladan itu kan pertama, ya. Pertama berbuat baik, paling awal berbuat baik, paling baik dalam berbuat baik, semangat. Ya. Jadilah teladan dalam kebaikan, baik secara internal, ya, seorang suami menjadi teladan bagi istrinya, istri jadi teladan bagi suaminya, nggak ada masalah. Kadang-kadang seperti itu, ya. Istri menjadi teladan, istrinya yang rajin, suaminya masih malas begitu untuk sholat jamaah atau yang lainnya, maka terus semangat, ya, jangan kendor, ya. Wala taghfala an silati rahimakum, an silati rahimikima, dan janganlah engkau lalai untuk bersilaturahim, ya, menyambung tali silaturahim di antara keluarga kalian berdua. Ini pesan beliau. Wal birru biwalidaykuma wa ziyaratil aqarib, dan kemudian berbakti pada kedua orang tua kalian berdua, ya. Walaupun nantinya seorang istri harus tunduk pada suaminya, namun sang suami jangan melarang istrinya untuk berbakti pada kedua orang tuanya, ya. Demikian pula sang istri jangan menghalang-halangi suami untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dukung suami, dukung istri berbakti pada orang tuanya. Demikian pula, ya, sang istri dukung suami berbakti pada kedua orang tuanya, ya. Sebagaimana nanti kita berbuat seperti itu, nanti kita akan begitu pula oleh anak-anak kita. Ingatlah hal itu, ya. Dan mengunjungi kerabat-kerabatnya, ya, termasuk karena ini silaturahim, mengunjungi kerabat-kerabat termasuk bagian dari silaturahim. Wa ta'ahadal jiran, dan hendaklah berbakti kepada atau berbuat baik kepada tetangga-tetangga. Ini juga jangan kita lupakan, ya. Kita hidup di masyarakat, ada tetangga. Fa'akanna lahum jami'an at-taqdir wal hub wal ihtiram, maka berikan kepada mereka semua kemuliaan, kecintaan dan kehormatan, ya. Hormati, cintai, muliakan orang tua, kerabat, tetangga, ya. Wa badirahum bil hadaya, berikan hadiah-hadiah pada mereka, ya. Enggak mesti hadiahnya motor, hadiahnya mobil, enggak mesti. Walau kana fi nadharikuma yasira, walaupun dalam pandangan kalian berdua itu satu hal yang enteng, satu hal yang ringan, ya. Mungkin sekedar memberikan oleh-oleh, mungkin harga 10.000, 20.000. Kalau kita keluar kota, memberikan tempeye gitu, ya, atau memberikan apa kepada tetangga, memberikan souvenir, gantungan kunci, ya, dan lain semisalnya, walaupun ringan. In fi dzalika tawtirun bainakum bil hubb wa silatun at-thayyibah fil usrah wal mujtama', karena pada yang demikian itu ada penguatan bagi kalian, ya, agar saling mencintai dan hubungan yang baik dalam keluarga dan mujtama' dan masyarakat. Ini penting, ya. Dalam keluarga, di antara yang menyebabkan harmonisnya keluarga adalah ketika hubungan dengan orang tua dan mertua juga harmonis. Kalau hubungan dengan orang tua dan mertua itu buruk, itu juga ini ancaman bagi satu keluarga, ancaman bagi keluarga, ya. Demikian pula hubungan dengan tetangga, dengan paman, dengan om, dengan tante, dengan kerabat, ya, ini juga di antaranya. Bahkan kadang-kadang sebagian orang, om atau tante itu lebih berpengaruh dibandingkan orang tua, ya. Maka jaga baik hubungan mereka, ya. Tentunya dengan mengharapkan keridhaan dari Allah, ya. Tadi dengan hadiah-hadiah kecil, mungkin dengan tetap menyapa. Yang zaman sekarang nggak perlu kita telepon, mungkin bisa telepon WA dan lain sebagainya. Mungkin ada grup keluarga, ya, kita bisa sampaikan di sana nasihat atau sampaikan info-info yang bermanfaat secara umum dalam urusan-urusan keduniaan dan lain sebagainya, sehingga sama keluarga itu betul-betul tetap saling terjaga hubungan silaturahim. Ini di antara yang bisa menguatkan kehidupan rumah tangga. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, Masya Allah, yang banyak ilmu yang kita dapatkan pada pagi sampai siang hari ini. Tetap kami buka, barangkali ada
pertanyaan yang mau diajukan sekali lagi untuk kita bisa maksimalkan sesi kita. Sesi kita ini memang kita buat sesi kecil karena memang tujuannya adalah untuk memaksimalkan terpecahkannya problem-problem yang kita hadapi. Apabila dalam konteks kita ingin mengajukan permasalahan atau problem yang kita hadapi dengan cara langsung kurang nyaman, insya Allah nanti silakan untuk langsung konsultasi dengan Ustadz. Kita sediakan waktu juga untuk mungkin bisa tim kami juga bisa menyampaikan, insya Allah kami akan menyampaikan kepada Ustadz untuk meminta jawaban-jawaban kepada beliau. Dalam konteks nanti setelah acara ini selesai, kemudian nanti ada permasalahan susulan, silakan untuk mengkomunikasikan untuk kami sampaikan jawabannya apa, sampaikan pertanyaan kepada Ustadz untuk memohon nasihat dari beliau. Sekali lagi yang berkaitan dengan kegiatan pendidik ini diselenggarakan oleh Nizaza Syar'i Wedding Organizer dengan dukungan penuh dari Bid Ulama, Warkopi Serasa, YPIA Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari, Muslim Or ID, Din Academy. Kemudian dalam kajian ini nanti insya Allah akan kita sambung lagi dengan kegiatan-kegiatan kelas-kelas berikutnya yang relevan dengan apa bidang yang ditangani oleh Zaza Wedding Organizer ini. Dan kita mempunyai paket-paket wedding organizer yang cukup beragam, bisa dikunjungi di @nizaza.bo atau akses id/nizaza web. Insya Allah program-program kita ada di sana semuanya, bisa diakses, bisa ditanyakan apabila kurang jelas. Dan kemudian wedding syar'i yang kita garap adalah wedding syar'i yang betul-betul memperhatikan syariat-syariat yang telah ditentukan dalam agama dan mencoba untuk mendekatkan pernikahan kepada keberkahan yang benar-benar diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada syariat-syariat yang dilanggar di dalamnya. Sebelum kami tutup acara ini, sekali lagi untuk sesi yang pertama, barangkali ada ini sekali lagi pertanyaan, Iwan? Cukup? Apa cukup? Ya, silakan. Kalau dari ta'aruf sampai hibah itu kan tama-tama lancar, tapi makin serius itu kadang timbul was-was gitu. Cara untuk menghilangkan was-wasnya itu gimana? Atau kita ada was-was, nanti kalau udah hibah bisa berubah pikiran atau enggak gitu. Jadi kan selama boleh tahu kan kita ada yang ada pahamnya gitu. Jadi ada yang membimbing, jadi makin lama itu kayak seumpama dari finansial, mungkin ternyata dihitung itu mungkin sudah ada tapi belum bisa mengadakan kayak resepsi yang sewajarnya gitu, yang mewah gitu. Karena memang dari kedua belah keluarga kan dari mertua itu keluarga yang lumayan mapan gitu. Kalau dari salah satu mungkin belum mapan. Nah itu cara kita untuk menghadapi was-was itu gimana kalau yang didapatkan ternyata nanti setelah hibah menunggu proses pernikahan itu tiba-tiba berubah pikiran gitu. Terus ikhtiar kita seperti apa? Gini. Ya, betul sekali. Memang menuju ke proses walimah itu akan ada semakin banyak pertimbangan, ya semakin banyak pertimbangan. Sebagiannya juga kadang-kadang dibisikkan syaitan, ya agar gak jadi, sehingga bakal, sehingga gagal dan seterusnya. Maka ini kita perlu yang pertama berdoa sama Allah, minta perlindungan sama Allah dari syaitan yang membisikkan was-was tersebut kepada kita. Banyak-banyak minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan atau diberikan petunjuk yang terbaik. Walaupun nggak semuanya dari syaitan, kadang ada juga was-was yang satu hal yang memang beralasan begitu, beralasan.
baik kemudian alasannya dari sisi berbagai macam hal ekonomi maupun dari sisi syariat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, di antara ikhtiar kita untuk menghilangkannya adalah dengan cara segera ditabayunkan, ya, segera ditabayunkan, segera ditanyakan kalau memang ada hal-hal yang sifatnya muskil. Jangan kita bersuudzon, ya, bersuudzon, bersangka-sangka yang tidak-tidak, yang kemudian apalagi kalau suudzonnya kemudian sudah disampaikan ke orang, digibahi, dibumbu-bumbui sama orang, kita ngomong sama orang-orang yang nggak tepat, akhirnya semakin jauh nanti prasangka. Segera ditabayunkan, segera ditanyakan saja. Kalau tadi misalnya prosesnya, ya segera dikelirkan. Ya, misalnya katakanlah nanti mungkin insya Allah kalau kami yang menyelenggarakan acara, kita pengennya yang sederhana saja misalnya. Ya, karena mungkin dari keluarga kita hanya ada kesiapan segini, atau mungkin nanti bagaimana kita hanya kesiapan dana segini misalnya. Kalau nanti mau ditambahkan yang sesuai, kita nggak bisa lebih. Apakah ini disetujui, diridhoi atau tidak? Segera ditabayunkan, segera dikelirkan sehingga tidak muncul pegon-pegon yang buruk. Demikian pula diantaranya jangan diperlama-lama prosesnya. Ya tadi karena segera tadi, karena semakin lama itu biasanya akan semakin tumbuh atau muncul hal-hal yang semakin membuat kebimbangan dan keraguan. Ya semakin lama, ya maka Allah Ta'ala alam ya kalau ada proses ta'aruf misalnya, waduh tapi nunggu dulu ya, ini setahun mau lulus, ini bahaya sebenarnya yang seperti ini. Dan biasanya banyak nggak jadinya akhirnya, yang tadi tengah jalan ketemu yang lebih baik atau entah bagaimana, biasanya seperti itu. Dan memang kalau memang sudah ada dari sana di awal, kalau saran kami sih ya sudah, ya kalau memang salah satu pihak memang sudah betul-betul siap ingin segera untuk menikah karena sudah siap dan fitnah juga semakin besar, maka kalau calonnya seperti itu ya sudah, ya mungkin ada jodoh lain yang terbaik itu. Karena kalau sudah menunggu sesuatu yang lama itu selain kasihan juga tadi di sepanjang perjalanan itu ada potensi-potensi untuk kemudian muncul dugaan-dugaan yang tidak baik. Jadi segera berdoa sama Allah agar dikuatkan, agar diteguhkan, agar diberi petunjuk. Kemudian yang kedua, tabayunkan saja, clearkan segera kalau ada sesuatu yang memang sifatnya perlu di-clearkan, jangan kita suudzonkan. Kemudian yang ketiga, prosesnya itu dipercepat, ya. Jangan memperlama tahapan-tahapan dalam pernikahan. Demikian sedikit yang bisa kita sampaikan, Ustaznya sampaikan. Tentunya belum mampu menjawab semua permasalahan yang dihadapi oleh para ikhwan dan akhwat yang ada di sini dan permasalahan-permasalahannya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di sesi kedua dengan Ustaz Abu Umair. Dapat saya infokan untuk setelah sholat kita makan siang di sini, kita sudah sediakan. Kemudian untuk akhwat bisa sholat di musola di belakang layar ini, ada musola yang bisa digunakan. Kemudian untuk resum, insya Allah nanti akan kita resum setelah acara berakhir, akan kita resum semuanya untuk kita sampaikan kepada peserta yang ada di sini. Insya Allah semoga Allah memberkahi dan meridhai apa-apa yang kita lakukan pada pagi sampai siang hari ini dan akan membawa kebaikan untuk kita semuanya. Kita cukupkan untuk sesi pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba kalau di sini apa? Kalau di sini apa? Iya. Kita taruh di dulu. Iya dah. Jangan kaget, wah nggak muat kalau udah buat. Kalau Mas ada ini ya, ada
Oh iya. Tapi enggak sampai. Hah? Habisnya Enggak. Belum mau pamit lah ya.